Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat dimanapun antum berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, video kali ini saya ingin membahas tentang masalah tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi untuk video permulaan pada tahsin Al-Quran ini saya tertarik untuk membahas tentang masalah tahsin surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah surah yang penting harus kita perbaiki bacaannya, karena ia merupakan syarat sahnya salat kita. Jadi kalau kita tidak memperbaiki bacaan ini, maka salat kita seada-adanya gitu. Jadi kalau kita perbaiki sebagus-bagusnya, akan berdampak pada nilai dari salat kita. Maka Allah akan mudah menerima salat kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Saya akan bacakan dari awal sampai akhir sebagaimana yang telah pernah saya pelajari dari guru-guru, dari yang saya amalkan juga setiap hari, dan mudah-mudahan pahala ini mengalir kepada guru-guru yang pernah saya belajar dengan mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya akan mulai dari permulaan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada mat tabi'i di Ar-Rahman mat tabi'i, dan di akhir Ar-Rahim mat arid lisukun. Di mana mat tabi'i ini bacaan harakatnya hanya 2 harakat, tidak lebih. Kalau lebih nanti malah jadi salah. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi banyak yang umum familiar di masyarakat kita membaca bismillah ini berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang parah saya pernah dengar bismillah. Nah, ini salah sekali. Ya, jadi sebagai orang tua yang tahu anaknya seperti itu bacaannya, silahkan kita coba mulai dari rumah dulu untuk perbaiki bacaan ini. Jadi banyak yang salah di familiar di masyarakat kita ini. Yang sering terjadi adalah mengikuti nada sehingga lupa di sana harus ada tajwidnya, harus ada makharijul hurufnya yang tepat. Ayat berikutnya yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Di alhamdulillah di situ ada kita menemukan lam huruf lam yang mati, alham. Jadi lam itu sukun. Tapi kebanyakan juga mungkin orang ini terlupa atau terlena dengan nada, akhirnya lam yang mati tersebut seperti hidup atau malah dijadikan kayak huruf qalqalah. Sementara huruf lam adalah bukan termasuk huruf qalqalah. Karena huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, da, to, ko. Disingkat dengan baju di toko. Jadi lam tidak termasuk dari 5 huruf qalqalah ini. Jadi ketika mengucapkan jangan alham. Seolah-olah lamnya itu ada qalqalah. Nah, jadi harus benar-benar sukunnya harus kamil. Alham. Jangan juga seperti terbawa seperti alham, seperti hidup. Maka di situ harus kita perhatikan betul-betul ketika membaca alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba di situ ada tasydid, ya, rabbil, maka dikuatkan sedikit rabbil, dan ba itu betul-betul huruf yang ada di bibir, ya, huruf ba ada yang di bibir. Jadi betul-betul menutup kedua bibir tersebut. Rabbil, ya, harus banyak rabbil alamin. Kemudian di ayat yang kedua Ar-Rahman sama di di basmalah tadi 2 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang ketiga Maliki Yaumiddin. Ini memang kebanyakan alhamdulillah bagus-bagus
Cuman saya menekankan di maliki, ki-nya itu harus benar-benar sukun, benar-benar kasrah, karena di situ ki itu adalah barisnya kasrah. Kasrah harus betul-betul tam, harus betul-betul sempurna baris kasrahnya. Maliki yau. Karena kebanyakan juga karena keenakan di lagunya, akhirnya malik yaumidin, kayak seperti kafnya itu malik yaum, kayak seperti kas, seperti sukun kafnya. Malik yaumiddin, makanya harus maliki yaumiddin. Oke. Kemudian ayat berikutnya adalah iyyaka na'budu. Nah, di sini penekanannya ada di tasydid. Iyanya ada tasydid. Yang mana tasydid adalah artinya syiddah. Syiddah itu kuat. Tasydid dikuatkan. Jadi ketika ada huruf di huruf hijaiyah yang bertasydid harakatnya, maka harus dikuatkan pada pelafalannya supaya betul-betul terasa huruf itu ada tasydidnya. Bahkan ulama menghitung dalam surah Al-Fatihah ini, ada tasydid yang ada di surah Al-Fatihah ini ada sebanyak 14 tasydid. Jadi ada juga yang mengatakan kalau tasydid kekurangan di surah Al-Fatihah pada pembacaannya, maka akan bernilai pada kekurangan nilainya pada surah Al-Fatihah. Maka ini berbahaya pada sholat kita. Jadi iyanya harus dikuatkan. Jangan iya, itu enggak bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ayat berikutnya nah di sini huruf H itu sebenarnya halus. Jadi yang kita dengar, yang kita tahu biasanya kebanyakannya adalah, dan ini salah, H-nya itu seperti keluar di dada, tapi bukan di dada. H itu hurufnya di tenggorokan sini. Halus saja, bukan itu terlalu. Jadi kalau tahu ini kita merasa ada salah, maka kita ubah, karena huruf H itu ada di tenggorokan bagian di sini nih, bawah ya. Halus, dinas, tapi bukan H itu. Jadi dinas siratal mustaqim. Oke. Ayat berikutnya siratal ladzi, to-nya ini merupakan huruf yang sifatnya isti'ala dan istibaq, meninggi dan bulat gitu, tebal. Siratal ladzina an'am. Nah, di an'am biasanya orang kebanyakannya salah juga membedakan a dengan ain, dan di tengah-tengahnya ada huruf nun mati. Nun mati bertemu dengan a. Ini hukumnya adalah izhar wajib. Maka di sini harus cepat, dan juga harus betul-betul kita banyak latihan supaya terbiasa membedakan bagaimana a dengan a. An'am. Maka banyak orang yang tergelincir lidahnya dengan menyebutkan an'am, padahal di situ hurufnya berbeda. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil. Gha itu hurufnya adalah huruf Arab, bukan gairil, bukan huruf alfabet bahasa Indonesia, tapi huruf Arab, betul-betul huruf Arab. Ghairil maghdubi. Nah, huruf dha di situ memang salah satu huruf Arab yang memang sangat sulit diucapkan. Jadi pada intinya ilmu yang pernah saya pelajari dulu, mengucap huruf dha itu bisa sih di tiga cara. Menempelkan di pinggir lidah di sebelah kanan, atau menempelkan pinggir lidah sebelah kiri, ada kedua-duanya. Do, atau do miring, atau miring sebelah kiri. Do, atau keduanya. Do. Ghairil maghdu. Memang sedikit berat dan sedikit susah huruf dha ini. Bahkan di bahasa Arab huruf dha itu adalah huruf yang sangat sulit untuk diucapkan. Makanya kadang-kadang bahasa Arab itu adalah bahasa yang sedikit rumit untuk dipelajari. Maka bahasa Arab itu juga disebut lughatud dhat, bahasa dhat, karena bahasa Arab adalah bahasa yang sulit dan sukar untuk dipelajari karena banyak teori-teori yang harus kita pelajari. Kemudian huruf dha di sini al-lin, waladha itu ada mad lazim mutsaqqal qilmi, yang mana panjangnya 6 harakat ya. Waladha ghairil
ghairil maghdubi alaihim panjang 6 harakat. Harakat itu biasanya kita mungkin kalau yang pernah saya pelajari, untuk menghitung harakat itu cukup dengan gerakan. Harakatun itu artinya gerakan. Jadi gerakan tangan saja, gerakan cepat ya. Waladdallin. Nah, itu ya. 6 harakat atau disebut juga dengan 3 alif. 1 alif sama dengan 2 harakat, gitu ya. Jadi 6 harakat di surah di waladdallin itu dengan disebut dengan ada mad lazim mutsaqal qilmi. Kemudian ada namanya di situ lam tasdid laddallin. Jadi kita harus ingat di situ ada lam yang bertasdid, makanya pas membacanya kita juga harus perhatikan ada ditekankan penekanan di situ. Selain panjang, maka kita harus menekankan ada lam yang bertasdid. Waladdallin. Jadi menguat bahwasanya lam itu bertasdid. Jangan sampai kita salah-salah, dan saya sering dengar ini karena mungkin keenakan irama dan nadanya yang dibawakan, saya ingin membacanya lupa bahwasanya lam itu bertasdid. Didengarnya seperti tidak ada tasdid, seperti waladdallin. Nah, gitu. Maka itu salah. Maka harus kita perhatikan waladdallin. Jadi seperti itu supaya lamnya itu betul-betul terlihat, terdengar ada tasdid. Min. Nah, kalau yang amin yang kita sebut setelah menyebutkan waladdallin, amin, itu adalah yang bagusnya adalah a-nya panjang, mimnya panjang, sama-sama panjangnya seperti itu. Amin. Maka artinya adalah yang telah dibahas oleh para ulama, itu artinya adalah kabulkanlah, begitu kira-kira ya. Jadi sekian dulu yang mungkin saya bisa sebutkan, saya share ke kalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan nanti akan kita lanjutkan tahsin Al-Quran di surah-surah yang lain. Syukran, terima kasih atas segalanya, mudah-mudahan kalian semua dapat mengambil pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.